Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah DKM, pengurus dan panitia acara Festival Ramadan ini, pengurus masjid dan jemaah Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari masjid ini kita punya cita-cita hebat tinggi untuk membebaskan Palestina. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya termasuk para pejuangnya yang membebaskan. Insyaallah kalau dari wajah-wajahnya insyaallah wajah-wajah para pemproduksi mujahid insyaallah. Amin. Kalau bukan kita, mudah-mudahan nanti anak cucu kita yang membebaskan Palestina. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi juara di bulan Ramadan ini tanggal 18, insya Allah tanggal 23 kita akan menyambut tamu agung namanya Ramadan. Dan kira-kira 5 hari lagi, dahsyat luar biasa, panen kebaikan amat banyak Allah berikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian menjalankan siam Ramadan, puasa sebagaimana Allah wajibkan buat umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa Allah wajibkan, Pak, Bu? Karena untuk belajar takwa itu susahnya luar biasa. Jangankan menahan lapar, haus dari yang perkara yang halal. Dari yang haram aja susah. Setahun untuk nahan makan susah tuh. Apalagi model kayak Ustadz. Di mana-mana dikasih makan enak. Makanya dulu saya, Pak Sofyan, kurus. Sekarang Alhamdulillah melebar. Nggak tahu nih kalau di Bintaro makan dengan uang goceng 5.000 bisa dapat apa tuh Bu kira-kira? Nasi uduk dapat nggak 5.000? Nggak dapat. Nasi uduk pakai kerupuk doang bisa nggak? Bisa 5.000. Nah, kira-kira kalau 5.000 nasi uduk pakai kerupuk kenyang nggak tuh kira-kira? Enggak. Wah, oke dah. Sekarang naik 7.000 bisa. Nasinya dibanyakin dikit boleh? Oke, udah mulai kenyang kira-kira? Oke, 7.000. Kalau dapat nyari kenyang doang, Pak, dengan 7.000 bisa. Ada orang yang cuma nyari kenyang 10 kali lipatnya harganya. Makan kira-kira 70.000 di restoran-restoran. Di Bintaro banyak banget nih. Restoran, fast food, satu orang kira-kira 70.000. Padahal untuk nyari kenyang 7.000 aja bisa. Jadi ini ada orang kedua 10 kali lipat. Ada lagi nih manusia untuk nyari kenyang nggak usah jauh-jauh ke tengah kota Jakarta. Di Bintaro aja nih ada restoran satu orangnya itu kira-kira 100 kali lipat dari orang pertama. Satu orang makan 700.000. Dan cuma nyari kenyang. Ada nggak tuh kira-kira? Ada. Ustadz pernah ditraktir makan malam berempat, cuma berempat. Di sebuah restoran yang keren banget di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Di situ ada foto Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Ada foto Margaret Thatcher, Pangeran Charles, PM Perdana Menteri Jepang. Dari mana-mana, pokoknya tamu negara banyak dibawa ke restoran itu. Ustaz nggak mau sebut namanya. Tapi kami makan berempat, Pak. Dan makanannya enak, sajiannya luar biasa, pelayanan luar biasa. Maka kemudian Ustaz nanya, ini berapa nih harganya barusan? Ustaz nggak usah tahu, kata yang bayar.
Enggak, cuma pengen tahu ntar kalau ngajak keluarga di sini berapa makan bayarnya. Tahu nggak Pak? Kami berempat dikasih tahu habis 12 juta Ustaz. Begitu dengar 12 juta cuma makan berempat, tahu begitu, gue minta mentanya aja. Bayangin. Tapi, Bu, Pak, manusia puas? Enggak. Tor manusia makan makin gila lagi tuh. Lebih gawatnya lagi, jenis makannya makhluk Allah itu ada 3 macam menurut ilmu biologi. Ada makhluk Allah yang makannya itu herbivora. Ini ilmu biologi. Tahu kan herbivora? Makannya dedaunan, makannya tumbuh-tumbuhan. Kayak siapa Ustaz? Kayak kuda, kayak kambing, gajah. Tahu gajah? Gajah tuh nih, kalau lambung kita dikumpulin, lawan satunya lambungnya gajah, insya Allah lebih gede lambungnya gajah. Tapi gajah dari dulu sampai sekarang, makannya rumput, dedaunan sampai sekarang tetap itu. Nggak pernah mau nyobain sate, nggak pernah mau nyobain dendeng. Gajah dari dulu begitu. Jadi gajah tuh rupanya qanaah. Kalau disuruh Allah makannya dedaunan, dedaunan aja, rumput-rumput aja. Ada juga hamba Allah yang makannya itu daging-dagingan. Jenisnya namanya karnivora. Tahu kan karnivora? Makannya daging. Kayak apa? Kayak kucing, kayak anjing, kayak singa, kayak macan, dan sejenisnya. Dan ibu-ibu, bapak, nih lihat ya, Ustadz pengen cuma nyampein tentang cara makan aja, agar la'allakum tattaqun. Itu singa, itu anjing, itu kucing, dari dulu makannya daging-dagingan sampai sekarang tetap itu. Nggak pernah mau nyobain keredok, gado-gado, salad, nggak pernah mau nyobain. Jadi mereka qanaah. Tapi ada hamba Allah jenis makannya nyampur, namanya omnivora. Omnivora ini bisa makan daging-dagingan bisa, makan buah-buahan bisa, makan dedaunan bisa, makan akar bisa. Dan omnivora itu dari sekian banyak makhluk Allah amat sedikit. Salah satunya manusia. Manusia ini kita Pak, omnivora. Makan dedaunan bisa nggak kita? Bisa. Makan daging bisa nggak? Bisa. Makan pohon bisa nggak? Bisa. Rebung tuh pohon Bu. Bambu tuh pohon. Jadi kita bisa makan segala-gala. Itu semuanya kita bisa makan. Yang di daratan daging-daging seperti ayam, kambing bisa. Yang di udara burung bisa kita makan. Apakah manusia kenyang, puas? Enggak. Dia bakal cari makanan yang lain lagi. Bahkan Masya Allah Ibu, sampai jembatan dimakan. Aspal dimakan. Tiang dimakan. Negara dimakan. Bahkan gawatnya lagi, cuma orangnya sedikit 300 triliun dimakan. Kagak nyambung nih. Insya Allah nggak tahu kan? Alhamdulillah. Itu maknanya manusia itu kalau makan serakah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makannya serem manusia. Dan ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah kebagian minum belum? Belum. Oke, ntar dibagiin sama panitia tuh udah disiapin kalau pengen minum. Dan ini minum nih sekarang tanggal berapa Syaban? Kira-kira 24, 25 Syaban. Minum. Ntar tuh Bu, Pak, ini air nih. Sekarang sama beda seminggu lagi, sama Ramadan rasanya beda. Percaya nggak? Percaya? Kenapa? La'allakum tattaqun. Allah mau bikin kita semuanya bertakwa. Ini nih, makan di bulan Syaban, di siang hari kayak begini, boleh. Minum, boleh. Ini air putih doang nih. Makan, minum, boleh. Tapi ntar, di bulan Ramadan, siang hari, gini nih, yang halal, Allah haramin. Benar nggak Bu? Haram, nggak boleh sama Allah. Kenapa? Imatalima rahmati Allah, Allah pengen ngasih tahu, kita nih orangnya kurang bersyukur.
Ketahuilah, kalau Allah ambil satu nikmat dari kita, apakah namanya sehat, apakah namanya harta, apakah namanya kesempatan, kalau Allah cabut satu nikmat dari kita, jangan pernah merasa itu hukuman. Boleh jadi itu adalah anugerah terhebat yang Allah hadirkan. Mananya gimana, Ustaz? Oh, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian bakal lihat, mau di restoran, mau di rumah, mau di kantin, di kafeteria, di mana aja kalian bakal ngelihat. Kalau misalnya kita udah nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib kira-kira 12-13 jam, udah mulai tercekat, apalagi minuman udah ada di depan, makanan udah tersaji, enak, betul kan? Tapi kalau belum Allah izinkan, maka kita belum berani menikmati itu. Maka kita nunggu program TV yang paling tinggi ratingnya. Apa kira-kira? Azan maghrib, bener ya? Itu iklannya kan banyak banget sampai kita kesel. Kapan sih ini azannya? Itu azan maghrib paling tinggi ratingnya. Tahu, ibu bapak sekalian rahmati Allah, begitu azan berkumandang, maka Anda bakal dengar di rumah Anda, di restoran, di kantin, di kafeteria, Anda bakal ngelihat, nggak cuma dengar, orang-orang ngangkat tangan sambil ngucap gini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala aftartu birahmatika. Bu, Pak, saksikan nanti kalian bakal ngedenger jelas itu doa. Dan kalian bakal ngelihat orang ngangkat tangan. Tapi perhatikan, hatta di masjid ini sebelum bulan Ramadan, Ustadz nggak pernah ngelihat, mau di restoran, mau di kantin, di kafeteria, mau di rumah, hatta di masjid ini, adakah orang sebelum minum ngangkat tangan sambil ngucap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada nggak? Kalau ada nih, potong kuping masing-masing. Tahu apa sebabnya? Sebabnya adalah, oh rupanya begitu Allah cabut satu nikmat, dan Allah kasih lagi, maka rupanya itu nikmat yang paling indah. Nikmat yang paling dahsyat. Sampai mulut kita nih, ngucapnya kedengeran. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Maka Allah pengen ngajarin kita supaya kita jadi orang bertakwa. Amin. Nih panitia festival Ramadan udah bikin judul tablik akbar. Yang datang cuma segini. Ntar nih kalau Allah mau bikin kita bertakwa, mulai awal Ramadan, Ramadannya belum masuk, baru malamnya doang, maka pengumuman Menteri Agama bahwa ru'yah hilal sudah ditetapkan malam ini, nggak usah pakai pamflet, nggak usah pakai ngapa-ngapain, ini masjid penuh insya Allah. Betul nggak kira-kira? Orang pada terawih di jam-jam yang susah. Biasanya di mana-mana masjid sholat isya sepi apa rame? Sepi. Tapi begitu Ramadan rame. Biasanya sholat subuh di mana-mana masjid sepi apa rame? Sepi. Tapi begitu Ramadan rame. Masya Allah. Oh rupanya kita disuruh Allah untuk bertakwa. Begitu dicabut nikmat sama Allah, maka Allah sesungguhnya pengen ngasih tahu, kalian akan aku buat bertakwa. Udah cukup kali ceramahnya segini aja ya? Hah? Terusin. Ustadz pernah tinggal di Bekasi, di perumahan Pondok Cemara di daerah Jatiwarna. Waktu Ustadz ngontrak di perumahan itu, masjidnya sepi. Apalagi sholat subuh. Maka kemudian Ustadz mulai jadi imam di situ. Ustadz mulai ngajar Quran. Ustadz buka kajian tafsir setiap subuh. Jemaahnya mulai dari 2 orang, 3 orang. Sampai karena setiap subuh, sampai masjid penuh. Setiap subuh. Infaknya orang banyak berinfak. Dan kata Pak RW, ini masjid Ustadz ngalah-ngalahin masjid kecamatan. Infaknya gede banget nih masjid kita. Karena orang-orang seneng, begitu diajarin agama, tafsir, setiap subuh rame. Sore itu Ustadz ngajak makan di sebuah warung tenda sama istri. Begitu keluar, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi jalan, tiba-tiba Ustadz ngedengar, Assalamualaikum. Ada seorang pria mengucap salam dari belakang. Ustadz nengok, Pak,
Saya salaman nih, Pak Sofyan. Ini jemaah kajian subuh saya setiap pekan, setiap hari. Tapi ini kayaknya udah lama nggak kelihatan. Ustadz tahu wajahnya tapi nggak tahu namanya. Ustadz nanya, kemana aja? Kok udah nggak kelihatan, udah lama? Sambil malu-malu tuh jemaah ngomong, mohon maaf Ustadz, saya 2 pekan ini banyak kesibukan. Emangnya sibuk apa? Tanya saya nih. Saya kerja di TPU Ustadz. Ibu-ibu tahu nggak TPU? Taman Pemakaman Umum, Kober, kuburan. Terus, alhamdulillah Ustadz, 2 pekan ini banyak yang mati. Alhamdulillah. Saya kaget tuh. Bu, Pak, dengerin. Menurut kita, kalau ada berita kematian, kita mengucapnya innalillah wa inna ilaihi roji'un. Sedih itu, kesedihan. Tapi rupanya, kesedihan di satu sisi lain, ada orang yang sedang alhamdulillahirabbil alamin. Selalu begitu. Selalu begitu. Sama. Kalau kita lagi bahagia, nikmat terus, kalian nggak bakal ngerti nikmatnya makanan. Kalian nggak bakal ngerti nikmatnya minuman. Kalian nggak ngerti nikmatnya harta, kecuali Allah cabut. Allah ambil. Begitu Allah ambil, ngerti itu kita. Di sebelah perumahan Pondok Cemara tuh, perumahan Ustadz, sebelahnya lagi perumahan Kopti, Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia. Acara halal bihalal mereka undang Ustadz tausiah, tablik akbar. Ini pengusaha tahu tempe. Habis ceramah, maka kemudian Ustadz diajak makan siang. Ketua paguyubannya mempersilakan Ustadz. Ustadz, ayo ambil, nikmati sajian kami. Nasi Pak Sofyan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, Ustadz ambil. Tapi Ustadz kaget tuh. Menunya tuh, Masya Allah. Tahu, tempe, tahu, tempe, tahu, tempe. Orang pengusaha tahu tempe, tahunya dibacem lah, tahunya disemur lah, tempenya dimacem-macemin lah. Tahu tempe, ada Ustadz ambil. Begitu Ustadz ambil, lalu kemudian Ustadz duduk. Nah ini pengurus inti ngelilingin Ustadz. Ketua paguyuban dan kawan-kawannya. Lalu kemudian basa-basi dong. Ini SKSD, so kenal, so dekat. Ustadz kemudian nanya, gimana Pak bisnis tahu tempe? Kan kita pernah ngerasain tempe harganya naik, bener. Kedelai nggak ada, bingung mereka, harganya naik. Nah, saya nanya, gimana Pak bisnis tahu tempe? Ya, namanya usaha Ustadz, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jawaban beliau. Saya kejar, saya pengen tahu lagi, kapan naiknya, kapan turunnya. Siklusnya setiap bulanan ada Ustadz. Terus kapan? Kalau lagi tanggal muda Ustadz, produksi kami turun, kata beliau. Ngerti nggak nih kalimat ini? Ustadz nggak ngerti. Maksudnya gimana? Kalau tanggal muda kan orang pada punya duit, kok produksi turun? Iya Ustadz, produk kami nggak dicari orang. Kalau tanggal muda orang makannya telur, ayam, ikan, daging. Terus kapan naiknya? Oh, dalam kondisi tanggal-tanggal tua, mulai 15 ke atas itu, baru tuh produksi kami naik. Orang-orang semuanya beli tahu, beli tempe mulu. Jadi hotel lima rahmati Allah, tuh lihat tuh. Rupanya selalu begitu, nggak bisa terpisah, nggak bisa kita pisahkan. Maka kita pengen belajar takwa, ya Allah ajarin kita takwa. Maka kita nggak tahu, nih caranya, Allah cabut. Supaya apa? Kita ngerti. Yang mau jadi orang kaya, angkat tangan. Ustaz mau lihat, adakah yang mau jadi orang kaya? Yang mau jadi orang kaya, jangan malu-malu. Ustaz mau lihat, apa sudah kaya semua ini? Oke, yang mau jadi orang kaya, angkat tangan. Ustaz doain, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Insya Allah. Oke, sekarang angkat tangan yang mau jadi orang miskin, angkat tangan. Enggak ada? Oke, nih pengalaman Ustadz. Jadi Ustadz nggak usah cerita kemana-mana. Malam itu Ustadz takziah. Sahabat saya seorang Ustadz di Tangerang ini, ayahnya meninggal. Lalu kemudian saya temenin beliau dari jam 9 malam sampai jam 11. Saya duduk sampingnya. Setiap orang yang datang, beliau sedih, saya rangkul, saya elus-elus, saya besarin hatinya. 2 jam duduk dari jam 9 malam sampai jam 11, saya udah mulai ngantuk, mata udah mulai merah, pantat udah pegel. Apalagi istri SMS terus, kapan pulang Bi, kapan pulang Bi. Maka saya berdiri. Saya berdiri, kemudian saya ngomong gini nih, teman saya masih duduk, Ustaz, anak pamit ya, gitu. Dia nengok ke atas, ngeliat wajah saya, Ustaz, mau ngapain? Udah malam, besok subuh saya kesini lagi, istri udah nunggu-nunggu. Maka dia ngomong gini, boleh nggak Ustaz, barang 5 menit, tunggu, kata dia. Kenapa? Ana ngasih tahu ke teman Ana, dia jemaah Ustaz, ini ada Ustaz Bobi kalau mau konsultasi.
Emangnya kenapa? Dia punya masalah, Ustaz. Kenapa tuh orang? Ini orang nih yang mau ketemu Ustaz penghasilannya 3 miliar. Tangan masih begini. Saya ngomong nih, setahun. Maksud saya itu 3 miliar setahun. Kalau setahun gue gak males ketemunya. Dia ngomong enak aja 3 miliar setahun. Sebulan, Ustaz. Ada orang mau ketemu saya, penghasilannya 3 miliar. Kira-kira saya tungguin apa saya pulang aja? Kira-kira. Maka saya tungguin. Udah dah. Gue tungguin gitu. Duduk lagi tuh saya. Maka yang tadinya mata udah ngantuk, pantat udah pegel, seger lagi tuh. Begitu saya duduk, ini sahabat saya pegang kaki saya. Dia ngomong begini, Ustaz, itu nggak seberapa. Yang serunya, ini orang penghasilannya 3 miliar sebulan, utangnya 4 miliar. Makin diceritain itu, gue tungguin, gue pengen lihat nih orang. Bu, Pak, saya nih, nggak tahu kalau antum, saya kalau dikasih sama Allah 3 miliar sebulan, saya puyeng tuh, mau diapain tuh duit, betul nggak kira-kira? Nggak tahu kalau bapak ini, bapak kalau dikasih 3 miliar sebulan, puyeng nggak kira-kira? Kita nggak ngerti mau dikemanain itu duit. Tapi Masya Allah, nggak lama datang nih 4 orang. 4 orang semuanya pakai baju hitam karena mereka takziah. Dan Ustaz kasih tahu ya, kalau kalian takziah, kalian pengen ini takziah, ngunjungin orang ditinggal mati, nggak usah pakai hitam-hitam, itu cara Yahudi, ya. Ini orang datang 4 orang pakai hitam-hitam. Saya kira ini orang yang penghasilan 3 miliar sebulan itu adalah orang yang paling ganteng, paling gagah. Tapi demi Allah, kalau orang itu datang ke sini, seperti saat itu, Ustadz Taroan, itu orang adalah orang yang paling jelek di antara kita. Dia udah nggak tidur, udah lama banget nggak bisa tidur. Rambutnya berantakan, kerutannya banyak, seperti orang stres. Waktu duduk di depan saya, dia ceritain masalahnya, dia ngomong begini, Bu, Ustadz, saya sudah melakukan percobaan bunuh diri 2 kali. Dan sayangnya ketahuan. Nih, udah ada yang pernah bunuh diri belum? Belum kan? Dah, jadi orang miskin aja dah. Mau ngapain? Mau ngapain terus kita mau jadi orang kaya? Yang dicari nggak ketemu. Maka yang penting adalah kalian bertakwa. Harta mah yang penting halal, setuju nggak? Asalkan banyak. Cocok kira-kira? Daripada udah haram sedikit lagi. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi nggak usah jauh-jauh nih orangnya ngerasa itu. Ada orang punya 3 miliar pusing, sebulan 3 miliar. Dan itu ceritanya bukan 2-3 tahun. Sejak tahun 2005, maknanya 17 tahun yang lalu. Orang kayak begitu ngadep Ustaz. Ada lagi nih Bu, belum lama lagi, kira-kira sebulan yang lalu. Supir Grab di Bali. Datang, ngaji, pengen ketemu sama Ustadz. Mau cerita, kenapa? Nggak kuat jadi supir Grab di Bali. Nganterin orang maksiat mulu. Salah satunya adalah maksiat yang kalian dan saya tidak pernah ngebayangin. Saya nganterin orang profesinya wine tester. Ibu-ibu saya ngomong bahasa Inggris ngerti apa kagak nih? Ada orang di dunia ini profesinya nyobain ini anggur, wine asli apa enggak. Dan kalau dia diminta untuk ngetes, per harinya gaji wine tester itu $200.000. $200.000 itu berapa tuh? 3 miliar kira-kira. Gila nih orang. Dia ngetes doang 3 miliar per hari. Terus, nah ini namanya bagus apa bagas, saya lupa nih, sopir Grab. Jadi saya nganterin, antar saya. Itu saya sebali itu udah tahu. Tapi disuruh ke hotel katanya bintang 5, saya nggak pernah tahu, nggak ada di Google Map. Begitu masuk pagarnya dari seng. Kok aneh, begitu dibuka hotelnya, ya Allah itu kayak surga. Jadi rupanya ini hotel nggak boleh buat sembarang orang, hanya private. Jadi hotel aneh pokoknya. Lalu kemudian
Dibukain kamar. Dibukain kamar buat wine tester itu yang dia anterin, satu kamarnya buat dia 200 juta. Lalu kemudian begitu ngelihat kamarnya 200 juta, kaget nih supirin, dia bilang, saya tidur di luar aja dah. Enggak. Kamu harus sehat nganterin saya berhari-hari. Maka dipanggil direktur hotel, tolong cariin kamar paling murah. Ketemu kamar paling murah, tahu nggak berapa? Buat supir Grab, 85 juta. Tahu gitu duitnya aja dia kita buat kita ya. Maka saya bilang kalau segitu wine testernya, sesungguhnya siapa yang order? Yang order wine-nya satu botol itu adalah David Beckham sama Victoria Beckham. Suami istri. Ngapain mereka? Mereka pengen ngerasain merayakan anniversary pernikahan mereka, wedding anniversary. Terus saya bilang kalau bayar hotelnya kayak begitu, kalau bayar wine testernya $200.000, 3 miliar, berapakah ininya? Saya tanya. Tebak kira-kira berapa? Itu satu botol yang mereka nikmati malam itu katanya kira-kira harganya 8,5 miliar. Minum doang. Itu yang Ustaz pengen sampaikan kepada antum semua. Tadi itu, makan dengan 7.000 bisa. Tapi ada orang yang makannya 70.000, ada orang yang makannya 700.000, ada orang yang sampai negara ini dimakan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kata Allah. Kalian nggak ngerti bagaimana ngontrol diri, maka Allah hadirkan nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nggak usah pakai ditanya, aku yang mewajibkan siam buat kalian. Hanya orang-orang yang beriman yang akan memenuhi panggilanku seperti aku dulu wajibkan buat umat-umat sebelumnya. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya beruntung. Agar kalian bertakwa, agar kalian naik kelas, agar kalian tahu jadi diri kalian. Jangan hinakan hidup kalian, ngejar dunia yang nggak jelas. Habis nih waktunya udah. La'allakum tattaqun. Karena itu, ibu bapak sekalian rahmati Allah, nikmati Ramadan. Perbanyak infak, berbagi. Karena sesungguhnya begitu kita ngerasakan lapar dan haus, ntar kita jadi senang sedekah. Coba ntar nih, DKM Al-Aqsa, bandingin seluruh bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, 11 bulan. Bandingin sama infak dan zakatnya bulan Ramadan, nggak ada apa-apanya itu. Maka tiba-tiba semua jemaah Al-Aqsa tiba-tiba bertakwa, senang berbagi, senang infak. Bagi makanan, biasanya kalau di masjid-masjid ada Jumat berkah. Tar bandingin, setiap Jumat kadang-kadang ketar-ketir DKM. Siapa nih yang mau ikutan Jumat berkah? Nanti begitu Ramadan nggak usah pakai diumumin. Orang pada nanya, di sini ada nggak penyaluran buat buka puasa, iftar jama'i? Setiap hari. Dan Anda bakal ketemu setiap masjid. Nggak cuma setiap masjid, di setiap keluarga ada acara buka puasa bersama. Minimal sekali dalam sebulan. Orang tiba-tiba bagi makan. Orang tiba-tiba senang sedekah, orang tiba-tiba senang infak. Padahal di luar bulan Ramadan enggak. Kenapa? Karena begitu sampai kondisi, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita lapar, kondisi kita haus, kita tahu tuh, oh rupanya ini rasanya. Dan enggak boleh lagi ada orang lapar. 1 Ramadan 1428. Maknanya 16 tahun yang lalu. Sahabat saya, Budiman, dia cerita, ini hari-hari munggah kayak begini, jelang Ramadan. Apalagi weekend. Istri saya ngomong gini, Pak, belanja bulanan sekarang yuk. Kan belum gajian, mah. Udah pakai duit yang ada dulu. Kenapa emang? Tanya Budiman sama istrinya. Ntar kalau masuk Ramadan belanja siang lemes, Pak. Belanja malam terawih. Ya udah, oke. Maka berangkatlah. Saya, istri, seorang putri. Berangkat
Hotel rahmati Allah, belanja, itu troli penuh, sampainya di parkiran, saya buka bagasi, saya masukin barang, istri saya sama putri saya cuma ngeliatin saya masukin barang, tiba-tiba istri saya didatengin sama seorang pengemis, perempuan, sama anaknya, laki-laki. Pengemis itu datengin, ngucap salam, Assalamualaikum ke istri saya. Istri saya nengok sambil wajahnya ketus, Waalaikumsalam. Sedekah bu, sedekah. Istri saya mau nolak tapi nggak enak, takut ini adalah utusan Allah, kiriman Allah, maka kemudian dia buka dompetnya. Istri saya nyari duit yang paling kecil, Ustaz. Ketemu duit berwarna biru, nilainya 1.000. Ini artinya cerita dulu banget kan, sekarang susah nyari duit 1.000 kan? Kasih, nggak pakai ekspresi. Gitu. Ini perempuan ngucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi rupanya punya kebutuhan, dia pengen minta lagi, dia malu. Dia nggak berani ngomong, dia kasih isyarat. Isyarat gimana Budiman? Tanya saya kepada Budiman yang ceritakan ke saya. Isyaratnya begini Ustaz. Dia kunjupin jari-jarinya, diarahin ke arah mulut. Dia pegang kepala anaknya, lagi-lagi jari-jari terkuncup diarahin ke arah mulut. Seolah dia ngomong, Bu, terima kasih sedekahnya. Tapi kami amat lapar, uang kami nggak cukup. Tolong tambahin, kami perlu beli makan. Istri saya dikasih isyarat, dia balas isyarat, Ustaz. Gimana isyaratnya? Balasannya, begini Ustaz. Pakai isyarat balasan. Maka perempuan itu ngerti, dia pergi sama anaknya. Barang-barang udah saya masukin ke bagasi, saya tutup. Truk, kata Budiman. Baru aja saya mau masuk mobil, saya mau starter, saya dengar istri saya ngomong gini, Nak, kita beli gorengan dulu yuk. Nggak pakai pamit, mereka berdua pergi beli gorengan. Saya kesel tuh, Ustaz. Kenapa? Barusan dia tahu ada orang kelaparan, dia kagak mau bantu. Sementara dia mau beli gorengan. Gorengan tuh boro-boro kebutuhan primer, sekunder juga kagak. Jangankan sekunder, tertier pun enggak. Yang ada nambah kolesterol, nambah penyakit. Maka saya bilang astagfirullahaladzim, gitu. Saya kesel tuh. Maka mereka pergi nggak pakai pamit, saya nunggu, sementara nunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Lalu kemudian saya mikir, kira-kira ngapain nih saya nunggu? Biasanya kan laki-laki buka HP kalau di mobil. Maka tiba-tiba Allah ilhami saya. Coba cek dulu KTM, jangan-jangan gaji udah ditransfer. Zaman itu M-Banking belum banyak. Hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya juga ya, kata Budiman. Budiman turun. Dia pergi ke ATM, dia masukin ATM. Srek gitu. Begitu masukin, cek saldo. Dan kalau cek saldo, bener. Gajinya udah ditransfer. Dan angka belasan juta tuh Ustaz, di layar, kata Budiman, karena setiap bulan saya terima, karena saya tahu ini hak saya bekerja di perusahaan, waktu muncul di layar, saya cuma senyum aja. Saya cuma ngangguk-ngangguk aja, karena ini rutin. Demi Allah, nggak ada ucapan puji syukur. Ucapan hamdalah pun nggak keluar dari mulut saya. Saya tarik beberapa juta dari mesin ATM, lembaran ratusan ribu warna merah keluar. Maka begitu saya pindahin ke dompet, tiba-tiba Allah ingetin saya, tadi ada perempuan yang kurang makan, butuh makan, tambahin sedekahnya. Maka dari dompet saya cabut satu lembar warna merah, tapi nilainya nggak 100.000. Berapa nilainya? 10.000. Maka saya lipat kecil-kecil, keluar dari ATM, saya sapu pandangan, mana ibu itu sama anaknya. Begitu ngelihat, Bu, saya panggil, sini. Perempuan itu datang sama anaknya dengan bergegas. Maka kemudian uang itu saya kasih nih, Bu, nih, saya tambahin, mudah-mudahan cukup buat beli makan. Uang itu pindah, tapi lipatannya kecil nih. Uangnya pindah, begitu uangnya pindah ke tangan dia belum buka, cuma tahu warnanya, tiba-tiba saya kaget Ustaz. Dia ngucap, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalahnya berkali-kali. Enggak cuma itu Ustaz, dia doa buat saya panjang banget. Kata Budiman. Saya bilang emang banyak di Indonesia ini pengemis, panjang pendek doa mereka tergantung dari besar kecil sedekah. Maka kalau mau didoain yang enak, gedein tuh sedekah, doanya panjang. Ya Allah, berkahi Tuhan ini, berikan kepadanya rezeki yang banyak, berlimpah-limpah halal serta mudah mencarinya. Jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya solihin dan solihah. Jauhkan mereka dari bencana, musibah, penyakit, dan berbagai macam murkamu ya Allah.
bahagiakan mereka dunia dan akhirat, masukkan mereka ke dalam surga yang paling indah. Ana merinding Ustaz. Itu perempuan doanya panjang banget. Padahal baru anak kasih 10.000. Sementara perempuan di rumah belasan juta setiap bulan saya kasih, kagak pernah doa kayak begitu. Insya Allah doanya panjang buat suaminya ya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih merinding lagi Ustaz. Itu dia udah bungkuk-bungkuk, dia ngomongin, "Pak, makasih ya Pak, makasih ya Pak." Maka dia pamit. Itu perempuan pamit, dia kagak jalan. Sama anaknya lari. Terus mata saya membuntuti, mereka masuk ke sebuah warteg. Rupanya mereka benar lapar. Dan hari itu saya dapat pelajaran luar biasa tentang rasa syukur pada Allah. Maka saya masih teringat tuh, terngiang-ngiang doa tuh perempuan. Wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga saya seperti orang mematung, bengong. Saya kurang apa nih ya bersyukurnya sama Allah. Nggak lama karena saya masih mematung, masih mikir-mikir, maka kemudian datang istri saya sama putri saya. Ngelihat saya bengong-bengong, mereka nanya, "Pak, ngapain? Di situ kok bengong-bengong?" Maka saya ceritain, aku baru sedekah. Buat perempuan tadi, aku tambahin. Nambahin berapa? 10.000. Banyak banget, Pak. Perempuan itu mah nerima 10.000 lewat tanganku. Tapi sebelum itu aku lihat di ATM. Alhamdulillah gajiku sudah ditransfer dari kantor. Kamu tahu kan berapa gajiku? Ma, demi Allah, waktu ngelihat gaji itu, aku cuma senyum-senyum aja. Aku cuma ngangguk-ngangguk aja. Tidak ada puji syukur, ucapan hamdalah pun gak keluar dari mulutku. Tapi begitu aku kasih 10.000 ke tangan perempuan, dia ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan dia doain kita sekeluarga masuk surga. Ma. Istri saya mulai berkaca-kaca, mungkin dia terharu. Ya Allah, itu perempuan baru 10.000, didoain sampai surga kita. Ma, dia terima cuma 10.000. Tapi dia pandai bersyukur pada Allah. Sementara kita nerima ribuan kali lipat. Ucapan hamdalah nggak keluar dari mulut kita. Lalu mana mah? Lalu mana yang lebih pantas masuk surga Allah? Diakah yang terima sedikit, namun bisa bersyukur? Atau kita yang terima ribuan kali lipat? Ucapan hamdalah pun tidak keluar dari mulut kita. Mana yang lebih pantas masuk surga Allah? Karena itu ikhwatul iman, dalam kondisi apapun juga bersyukur pada Allah. Ngapain sih yang dicari? Kalau udah dikasih rumah 1.000 meter, rekening saldonya 100 miliar, mobil cukup 4, udah segitu aja, alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak kita cari. Cocok nggak kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kan muslimah pantasnya kaya raya. Cocok nggak? Nih yang nggak ngomong cocok ini, berarti kagak cocok. Karena Bu, Pak, haji, umroh, perlu duit nggak? Perlu duit. Zakat, perlu duit nggak? Perlu duit. Infak, perlu duit nggak? Wakaf, itu semua ibadah. Dan Allah kasih buat siapa? Buat muslim, muslimah. Supaya apa? Supaya nancep di pikirannya, saya mau haji, saya mau umroh, saya mau sedekah, saya mau infak, saya mau wakaf. Dan catat, muslim, muslimah, soleh, soleha lebih pantas untuk jadi orang kaya ketimbang mereka yang musyrik, mereka yang munafik, mereka yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir, jangankan sedekah ke masjid, nggak bakalan terjadi. Orang munafik disuruh iftar jama'i, bagi buat orang berbuka puasa, males. Tapi orang muslim, muslimah, yang soleh dan soleha, kalau disuruh punya duit, kasih di jalan Allah. Maka Ustaz doain, mudah-mudahan ini semuanya jadi orang kaya raya. Amin. Nah, nggak jadi doain, Ustaz sumpahin, mudah-mudahan jadi orang kaya raya. Dan kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Kenapa? Karena tadi itu orang yang 3 miliar, yang kagak sholat, durhaka sama orang tua, berzina, macam-macam dah dosanya. Dosa besar yang diakuin di hadapan Ustaz. Tadi tuh 8,5 miliar buat mabok doang, nggak pantas.
8,5 miliar kira-kira buat lantai 3 cukup nggak nih Pak Sofyan? Cukup kan? Nah, ntar Ustadz ajak David Beckham jadi mualaf dulu, mudah-mudahan. Amin. Itu cuma satu sempen kamu, David Beckham, gitu. Maka kalian lebih pantas jadi hamba Allah yang kaya raya. Saya doain. Maka bertakwa, udah nggak apa-apa, sekarang miskin dulu, latihan. Miskin tapi senang sedekah. Kata Rasulullah SAW, sabaqa dirham. Mi'ata alfi dirham. Satu dirham bisa ngalahin 100.000 dirham. Gimana caranya ya Rasulullah? Satu dirham bisa ngalahin 100.000 dirham. Bagaimana caranya Rasulullah? Ada hamba Allah yang miskin, dia punya duit cuma 2 dirham, tapi dia sedekahkan di jalan Allah 1 dirham. Sementara ada hamba Allah yang kaya raya, punya duit jutaan dirham, miliaran dirham, triliunan dirham, tapi dia cuma sedekahnya 100.000 dirham. Maka di sisi Allah lebih hebat yang miskin, yang punya 2 dirham, tapi dia kasih 50% hartanya di jalan Allah. Bu, yang mau kaya angkat tangan. Ustadz mau lihat nih. Yuk Ustadz doain yang mau kaya raya. Udah siap belum kaya raya? Udah. Ustadz doain mudah-mudahan jadi kaya raya. Amin. Tuh yang belakang nggak ngangkat tangan, mau kaya nggak? Angkat tangan, coba angkat tangan. Insya Allah. Nah, tuh. Ustadz barusan dibisikin sama malaikat. Ustadz kasih tahu, masing-masing yang ikut pengajian di Masjid Al-Aqsa ini bakal dapat bonus THR 1 miliar. Amin. Ini kayaknya pada nggak percaya, nggak amin, nggak dapat duitnya entar. Amin. Maka nanti entar masing-masing dapat 1 miliar. Amin. Ah, Ustadz doain ya. Ustadz doain, mudah-mudahan benar Allah kasih nih bulan Ramadan ini 1 miliar. Ah, kalau kalian sudah soleh, soleha, 1 miliar itu kira-kira mau dipakai apa? Mau kalian sedekahin buat orang buka puasa, buat anak-anak yatim duafa, 1 miliar nanti balasannya 10 kali lipat minimal dari Allah, atau kita tabungin, misalnya kita taruh di deposito syariah, wadiah. Kira-kira bagi hasilnya paling pahit 5% dah. Jadi kalau diemin setahun, di sono nanti bakal dapat 1 miliar 50 juta. Jadi dapat bonus 50 juta. Kalau sabar nungguin setahun. Sekarang Ustadz nanya nih, pilihannya 2. Itu 1 miliar dari Allah kan kita nggak duga-duga tuh ya. Betul? Kira-kira di Ramadan kita habisin buat sedekah atau kita depositoin aja. Mudah-mudahan lahir 50 juta lagi. Kira-kira yang mana coba? Tuh, dengerin. Duitnya belum pegang aja udah mulai pelit ini ya. Tuh manusia tuh. Duitnya belum ada aja udah mikir tuh. Gimana udah di tangan tuh duit. Pantes Allah bikin kita kagak kaya tuh. Tuh. Satu itu. Ini yang kedua nih, lagi nih. Zakat tuh berapa persen? Wah nggak kompak nih. Zakat berapa persen? 2,5%. Kita latihan jadi orang kaya. Siap? Kenapa? Karena zakat itu buat hamba Allah yang kaya doang. Kalau kita yang miskin, Mas Bob nih, masih miskin, belum kewajiban zakat. Kenapa? Karena zakat itu harus minimal hartanya 85 gram emas. Oke? Emas taruh kira-kira 1 juta, orang yang punya saldo 85 juta, dia mulai kena zakat. Setiap tahun harus bayarin. Maka, Bu, kalau kita dikasih Allah saldo kita 100 juta, zakatnya berapa tuh? 2,5% ini berapa? 2,5 juta. Betul? Ini masih bisa ngitung kan nih? Oke, kalau Allah kasih 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Betul? Kira-kira zakat 2,5 juta berat apa enteng? Enteng kan? Enteng. Kalau kalian enteng ngeluarin zakat, nanti insya Allah Allah tambahin rezekinya. Amin. Maka nanti dari 100 juta, alhamdulillah tahun depan hartanya jadi 1 miliar. 1 miliar berapa tuh zakatnya? Hah? 25 juta. Oke, 25 juta tuh kira-kira kita salurinnya berat apa enteng? Hah? Enteng. Ini ngomong enteng baru 1 orang nih, mulai berat kayaknya. Kalau kalian tunaikan 25 juta, maka insya Allah Allah berkahin 1 miliar. Besoknya nambah, jadi 7 miliar. Cuma 4 orang nih ngomong amin. 7 miliar.
Dan tahun depan 7 miliar tuh 2,5% berapa? Tuh, udah mulai susah ngitung kan? Udah mulai susah ngitung kan? Baru 7 miliar men. 7 miliar udah mulai susah ngitung. Ngitungnya aja susah, apalagi bayarnya. Oke, sekarang Usbob balik tahun 2019. Ada Muslim kaya raya jadi calon wakil presiden. Pak Sandiaga Uno. Di laporan harta kekayaannya 13 triliun. Hitung yuk, 2,5%-nya berapa? Dan ingat nih, dan kalau 2,5%-nya dititipin ke Masjidil Aqsa, amin. Insya Allah puyeng DKM Al-Aqsa. Tahu kenapa? Karena angkanya itu 2,5%-nya sudah ratusan miliar. Maka rupanya masing-masing kita punya kapasitas. Nanti boro-boro kita mau infak, boro-boro kita mau wakaf, zakat yang wajib aja udah mulai susah kita keluarin. Karena itu udah begini aja. Jadi hamba Allah yang bertakwa, maka insya Allah dalam kondisi apapun juga Allah wajibkan kita saum, maka insya Allah kita bakal menjadi hamba Allah yang bertakwa. Disuruh Allah sholat subuh, insya Allah di bulan Ramadan sebelum subuh, jauh sebelum subuh udah bangun. Disuruh Allah makmurkan masjid di waktu malam, maka jangankan maghrib dan isya. Maghrib mungkin Masjidil Aqsa masih ada jemaahnya. Isya jangan-jangan satu softnya kagak ada. Tar bulan Ramadan, Masya Allah, makmur sebulan. Suruh sedekah, doyan sedekah. Zakat, harta maupun zakatul fitri, semua orang menunaikan. Maka ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita kalau nggak mau nunggu bulan Ramadan yang indah ini. Karena itu, yuk sama-sama ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmati bulan Ramadan dengan apa? Dengan nikmat, dengan bahagia, dengan syukur. Jangan lagi ada ucapan begini, woi, kita kumpul yuk, makan siang. Kenapa? Mumpung belum bulan Ramadan. Ntar kalau bulan Ramadan kagak bisa makan-makan kita. Yang ngomong begitu tandanya dia berat tuh. Dia males nyambut bulan Ramadan. Dan sesungguhnya Ramadan itu anugerah Allah luar biasa, indah. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan Ustadz buat tarhib bulan Ramadan. Nikmati dengan cinta, nikmati dengan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang rabbaniyin, bukan ramadhaniyin. Maknanya taatnya, takwanya sama Allah nggak cuma di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan di Ramadan taat, soleh, soleha. Di luar bulan Ramadan makin soleh dan makin soleha. Amin. Ini sampai jam berapa nih MC? Cukup ya? Masih ada waktu? Masih. Ustadz pengen ngasih amalan spesial buat Bapak Ibu di bulan Ramadan. Salah satu cara untuk jadi pemenang di bulan Ramadan adalah bersama Al-Quran. Jadi masing-masing semuanya harus makin akrab sama Al-Quran. Siap? Tilawah Al-Quran minimal sekali hatam. Siap? Sehari 1 juz saja, insya Allah sekali hatam. Tapi kalau dari wajah-wajahnya insya Allah nih orang-orang pada senang baca Al-Quran. Amin. Gak usah banyak-banyak, sehari 10 juz saja. Insya Allah. Tapi ini PR nih. Ustadz dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sejak tahun 2011, maknanya 12 tahun yang lalu, Ustadz dikasih sama Allah ilmu menghafal Quran semudah tersenyum. Ustadz sudah ajarin kejutaan orang. Ustadz sudah sampai ke 24 negara ajarkan ilmu ini. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali atas izin Allah dengan metode kauni ini, atas izin Allah bisa langsung hafal, berikut makna, mahrod, tajwid, bisa nulis. Dan ini efektif buat anak-anak usia 3 tahun sampai kakek nenek usia 90 tahunan, insya Allah bisa.
Dan Ustadz pengen mudah-mudahan Ramadan ini kalian semakin akrab sama Al-Quran. Jadi Ustadz mau kasih hadiah metode kauni ini, menghafal Quran semudah tersenyum buat kalian. Boleh? Boleh? Dan biasanya Ustadz kalau ngajarin sampai Hong Kong, sampai Seoul, sampai Tokyo, Ustadz ngajarin sampai Qatar, Australia, banyak negara, semua orang kalau Ustadz ngajarin semuanya senyum. Semua bahagia, semua ketawa. Cuma di Masjidil Aqsa ini nggak ada yang senyum. Nggak tahu ini ngantuk, stres, apa lapar. Maka supaya nggak terlalu tegang, Ustadz mau ngajakin relaksasi dulu. Boleh? Gimana caranya? Caranya gini. Bapak Ibu, tangannya begini. Coba. Rasakan kepala, leher, tangan, punggung, semuanya rileks. Dan ciri-ciri orang rileks itu senyum-senyum. Supaya tambah rileks gini, coba angkat tangannya. Sudah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Udah, oke, turunin. Ustadz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa kelihatan dengan cara gini. Ikutin ya, siap? Oke, tepuk. Ini jempolnya di bawah, gerakin. Sekarang tangannya, ikutin Ustadz, tangannya silang. Jari-jarinya rekatkan, pastikan jempolnya di bawah. Udah belum? Sudah? Oke, semuanya baca basmalah, Ustadz mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakan Ustadz. 1, 2, 3. Jempolnya puter ke atas. Tuh kan, banyak yang stres ini ya. Dan ciri-ciri orang stres berat, udah kelar masih muter-muter tangan tuh ya. Oke. Udah. Sekarang Ustadz mau ngajarin ngafal Quran, siap? Dan Ustadz pengen cek dulu. Sebelum bulan Ramadan Ustadz mau cek. Ngaku, yang jujur, jangan malu-malu. Siapa yang kalau baca Al-Quran masih salah-salah mahrod dan tajwidnya? Angkat tangan, Ustadz mau lihat. Kalau baca Al-Quran mahrod tajwid masih berantakan, angkat tangan. Oke, turun. Pertanyaan kedua, jangan malu-malu, tolong jawab. Siapa yang kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya? Angkat tangan. Masya Allah, ini PR kita semua ini. Turunin. Ketiga, siapa yang belum hafal surat populer ini? Surat Ar-Rahman, yang belum hafal, angkat tangan. Yang belum hafal. Ar-Rahman. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, siapa yang nggak hafal Ar-Rahman juga nggak tahu artinya? Angkat tangan. Masya Allah. Pantas saja Ustadz hari ini punya 3 acara. Ustadz baru ngerti kenapa harus datang ke Bintaro. Habis ini ke Rawasari. Setelah itu ke Puncak Bogor. Rupanya Ustadz ngerti salah satu hikmahnya adalah demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini ya. Oke. Sekarang Ustadz mau ngajarin surah Ar-Rahman berikut artinya. Siap? Nggak usah pakai otak, insya Allah tahu-taunya hafal. Amin. Caranya gimana Ustadz? Caranya 2. Caranya berapa? 2. 1, ikutin. Suara lantang. 1 apa? Ini nggak lantang. 1 apa? Suara lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Apa yang kedua? Oke, buat apa suara lantang? Kalau Ustaz bacain ayat, ikutin bacaannya ya. Seperti Rasulullah belajar sama Jibril. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Sesimpel itu. Kalau Ustaz dengar, kalian fasih, Ustaz lanjutin. Kalau belum fasih, Ustaz ulangin. Siap? Terus isyarat tangan buat apa? Isyarat tangan ini, Ibu Bapak, akan membuat kalian langsung hafal dan tahu artinya. Masa Ustaz? Kalau nggak percaya, 90% jemaah haji dan umroh Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Betul nggak? Betul kan? Tapi pulang dari sana udah tahu. Haji, khomsah riyal. Tahu tuh artinya, khomsah riyal. Hah? Ngerti? Khomsah berapa? 5. Oh, langsung tahu. Rupanya orang Arab ngomong khomsah dia tahu karena begini. Oke? Siap? Nah, karena itu, supaya tambah semangat, Ustadz mau kasih yel-yel. Oke? Yel-yelnya apa? Kalau Ustadz ngomong, menghafal Al-Quran, Bapak Ibu semuanya jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke udara, bilang sekeras-kerasnya, mudah. Bisa? Coba ya. Menghafal Al-Quran. Waduh, ini kayaknya belum sarapan kayaknya ya. Lebih keras lagi. Menghafal Al-Quran. Kalau Ustadz bilang semudah, langsung gini, tersenyum gitu ya. Siap? Oke. Menghafal Al-Quran, mudah. Semudah, tersenyum. Oke, dengan suara selantang itu, kita semuanya baca ta'awuz dan basmalah. Yuk. A'udzubillah. Yang lantang. Basmalah yang keras. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Ustadz bakal ajarkan suara Rahman, tapi tidak dari ayat-ayat awal, karena ayat awal terlalu populer. Ustadz mau cari yang agak susah, agak panjang, agak tengah. Mulai dari ayat 7. Ayat berapa? Kalau Ustadz baca, ikutin bacaannya. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Ayat 7. Wassama'a. Coba, yang keras. Lihat tangan Ustadz. Dan langit, pegang. Rafa'aha. Allah meninggikannya, angkat. Wa wada'a. Dan Allah letakin, taruh ya, gitu ya. Al-mizan, timbangan gini yang lurus. Kalau gini kata orang Tangerang ini piyik namanya ya. Lihat Ustaz. Wassama'a rafa'aha. Bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Asik. Sekarang Ustaz sambung, perhatiin. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bareng-bareng. Wassama'a rafa wa wada'al. Lagi yang keras. Wassama'a rafa wa wada'al. Tambah keras. Wassama'a rafa wa wada'al. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Wassama'a artinya langit. Rafa'aha ngangkat, meninggikan. Wa wada'a meletakkan. Masya Allah, langsung hafal satu ayat. Berikut makna, mahrad, tajwid. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, yang semangat. 1, 2, 3. Wassama'a rafa'aha wa wada'al. Ayat berapa itu? Ayat 7. Ini ayat 8. Allah, coba. Agar jangan, kayak lagi melarang gitu Ibu ya. Lagi melarang orang. Tatghaw. Dengerin cara baca Ustaz. Pantulkan. Tatghaw. Tatghaw. Kalian curang. Agar jangan kalian curang. Curangnya begini ya. Ini kayak video klip, siapa ada yang tahu? Waduh, ada fans Anang di sini. Allah, coba. Artinya apa? Agar jangan. Tatghaw. Kalian curang. Fil mizan. Artinya sudah. Timbangan bukan artinya sudah. Maksud Ustadz tadi di ayat 7 udah ya. Ini dibilang nggak usah pakai otak, beneran nggak pakai otak ya. Agar jangan kalian curang dalam timbangan, bukan artinya sudah. Lihat Ustadz. Allah tatghaw fil mizan. Bareng-bareng. Allah tatghaw fil. Lagi lebih keren. Allah tatghaw fil. Sekarang ayat 7 dan 8. Wassama. Wassama arafa wa wada'al. Allah. Allah tatghaw fil. Lagi lebih keras. Wassama. Wassama arafa wa wada'al. Allah tatghaw fil. Masya Allah, menghafal Al-Quran mudah, semudah
tersenyum. Masya Allah. Ada yang berani maju ke depan? Ustadz mau ngasih hadiah 2 ayat tadi dengan gerakan. Ada yang berani? Berhadiah apa Ustadz? Berhadiah air mineral. Seneng nggak ngapal Quran? Senang. Yang ngerasa senang ngapal Quran sama Ustadz barusan, angkat tangan, bilang saya. Dan siapa yang hari ini tiba-tiba ngerasa begitu mudah dan pengen sebelum mati pengen ngapal Quran 30 juz? Ada? Yang pengen ngapal Quran sampai 30 juz, angkat tangan, bilang saya. Ini serius nih, pengen ngapal Quran semua. Semoga Allah ijabah. Semoga Allah mudahkan. Ustadz merinding, Ustadz janji mau nemenin kalian ngapal Quran sampai 30 juz. Mau? Yang mau ngapal Quran sampai 30 juz ditemenin sama Ustadz, angkat tangan, bilang saya. Ini mau ditemenin Ustadz ngapal Quran sampai 30 juz, maunya bayar apa gratis? Gratis. Kelihatan dari tampang ya. Catat nomor handphone Ustadz, catat. 08121298, udah belum? 16 belum? HP-nya keluarin, catat 0812 12 lagi 98 16 41. Udah segitu doang. 0812 1298 1641. Simpen. Kasih nama Ustadz Bobby Ganteng. Udah belum? Kalau udah, kirim WA ke nomor Ustadz. Kirim, ketik, daftar. Spasi, nama, kasih nama. Spasi lagi, Masjid Al-Aqsa. Daftar, spasi nama, spasi Masjid Al-Aqsa. Namanya nggak usah nama lengkap, nama panggilan aja. Misalnya Sofyan, Pak Sofyan itu. Misalnya Ihsan, misalnya Iqbal, Tuti, Dewi, nama panggilan aja. Udah? Kalau sudah, kirim WA, send. Kirim. Dan dengan format itu insya Allah nanti Ustadz bakal nemenin kalian. Bulan Ramadan ini, Ustadz mau nemenin kalian selama sebulan. Kalian bakal ditemenin ngafal surah Al-Waqiah berikut artinya. Ustadz setiap hari nemenin kalian. Lewat apa Ustadz? Lewat Zoom, lewat WA. Daftar ya, kasih tahu. Tetangga, sahabat, family, jemaah, semuanya kasih tahu, ajak. Dan nanti setelah surah Al-Waqiah, setelah Ramadan, kita bakal pindah ke surat-surat berikutnya. Pokoknya kalau kalian semangat, Ustadz janji, Ustadz mau nemenin kalian ngafal Quran sampai 30 juz. Amin. Ya, ajak. Jadi nggak boleh lagi ada muslimah sampai seumur ini berantakan baca Al-Qur'annya. Udah bisa baca, nggak tahu artinya. Udah gitu nggak hafal-hafal. Nah ini Allah kasih. Langsung bisa hafal, berikut makna, mahrad, tajwid, bahkan kalau sama Ustadz, ini kakek-kakek nenek-nenek setiap subuh dari Malang, dari Jambi, dari Sumatera Utara, dari Padang, dari banyak kota seluruh Indonesia, mereka nggak cuma hafal, nggak tahu artinya, nggak cuma tahu artinya, mahrad tajwidnya, bahkan bisa menuliskannya. Jadi Ustadz pengen mudah-mudahan ilmu ini nggak ada halangan lagi buat kalian untuk nggak makin akrab sama Al-Quran. Dan pesan Ustadz setiap bulan Ramadan harus ada prasasti amal, kenang-kenangan. Biasanya Ustadz kalau bulan Ramadan ada surat spesial yang Ustadz hafal. Atau ada juz tertentu yang Ustadz hafalkan. Supaya apa? Sepanjang tahun kita nikmati hadiah dari Allah itu. Mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan sama Allah nanti setiap hari hafal Quran sama Ustaz. Siap? Dah, HP-nya taruh lagi. Ini masih hafal apa enggak? Masih? Oke, yuk kita baca lagi 2 ayat tadi. Semuanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama arrafaha wa wadu'al mizan. Allah tataghaw fil. Sekali lagi 7 dan 8 wassama arrafa wa wadu'al. Allah
tatghaw fil. Insyaallah menghafal Al-Qur'an mudah. Semudah yang mau dirinya, keluarganya, anak keturunannya semuanya menjadi ahlul Quran, hafal 30 juz. Angkat tangan bilang saya. Insyaallah nih ya, Ustadz, sebelum Ustadz tutup, Ustadz mau ngasih sebuah rahasia besar. Yang pengen dirinya, keluarganya, anak keturunan jadi ahlul Quran. Mau semuanya? Apa rahasia besarnya? Mulai sekarang doa. Doa apa Ustadz? Doa, ya Allah jadikan diriku, keluargaku, anak keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran, hafal Quran 30 juz. Amin. Bu, ini pengalaman Ustadz. Nggak tahu sampai sekarang entah berapa juta kali Ustadz udah sampaikan doa ini pada Allah. Alhamdulillah kami sekeluarga ngafal Quran. Ustadz dikasih 4 orang anak. 3 orang alhamdulillah putra putri sudah hafal Quran 30 juz dengan sanad dari Rasulullah nomor 30. Dan sanadnya mereka ambil dari Mesir. Anak yang terakhir doakan baru 21 juz hafalannya. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian sekeluarga Allah berikan lebih mulia daripada apa yang Allah berikan buat Ustaz. Pada mau nggak kira-kira bagaimana rahasianya? Doa dan nanti Allah ijabah. Dan saya nggak ngerti kenapa, bagaimana caranya Allah ijabah. Kami dulu ngontrak Bu, Pak, di rumah kecil, di daerah terpencil, di daerah orang-orang miskin. Tapi kami sekeluarga doa, kami sekeluarga ngafal Quran. Qadarullah tetangga sebelah rumah meninggal dunia, bapaknya, sahabat saya namanya Pak Ferry. Anak-anaknya masih kecil, ada 3 orang. Putra tertuanya namanya Putra. Waktu bapaknya meninggal, saya bilang sama istri saya, kesian ibunya janda. Ada 3 ngurusin 3 orang anak. Boleh nggak anaknya 1 kita minta di rumah supaya tinggal meringankan beban. Rupanya Putra begitu dikasih tinggal di rumah kami, ngafal Quran bersama kami. Mungkin dia senang, Allah senang, maka rumah makin berkah. Lalu kemudian Allah hadirkan adiknya, namanya Raihan, yatim kedua. Raihan ngafal Quran bersama kami, bersama Putra, dan sejak saat itu rumah kami mulai berdatangan anak-anak yatim, hingga jumlahnya kira-kira 30. Dan tinggal. Rumah tambah sempit? Enggak. Rumah tambah luas. Rezeki makin sulit? Enggak. Rezeki makin lapang Allah kasih. Ustadz nggak beli, Ustadz nggak bangun, tiba-tiba begitu rumah udah nggak cukup lagi, mereka tinggal, Ustadz dikasih pesantren 1,2 hektar. 3 lantai di Cisarua, Puncak Bogor. Nggak pakai beli. Maka anak-anak santri kemudian taruh situ, Ustadz tinggal di sana, makin banyak santrinya, rupanya Allah makin senang, Allah kasih Ustadz 1,4 hektar di Pabuaran Cibinong. Nggak dibangun, udah ada bangunan. Nggak muat lagi, maka Ustadz dikasih di perumahan Citra Grand Cibubur. Tanahnya itu di klaster terdepan kira-kira 20 juta per meter. Ustadz dikasih 1,2 hektar berikut bangunan. Maka sekarang pesantren Ustadz sudah 47. Namanya Ma'had Askar Kauni. Google aja coba. Ada 40-an. Ustadz punya Kauni Quranic School, sekolah penghafal Al-Quran 512 di dalam maupun di luar negeri. Santrinya semuanya gratis, nggak pakai bayar. Pengen tahu berapa jumlahnya? 58.000 santri. Semuanya gratis. Rupanya nanti Allah kasih. Kalau kalian pantas kaya, dikasih mau terus dikasih. Dan rupanya nih, begitu nolongin anak yatim duafa penghafal Quran, Allah pantesin. Rupanya Ustadz doa, ya Allah jadikan diriku, keluargaku, anak keturunanku semuanya menjadi Al-Quran. Anak-anak Ustadz Allah buat jadi hafal Quran. Nggak cuma itu, mami Ustadz, papa, mama mertua Ustadz, paman, bibi, ponakan, sepupu, kakak, abang, adik, ponakan, sepupu, semua keluarga besar tiba-tiba semuanya seneng hafal Quran. Rupanya rumusnya, pengen tahu nggak rumusnya? Rumusnya adalah bantu orang-orang yang belajar Al-Quran, maka Allah bakal pantaskan kalian menjadi ahlul Quran. Simple, saya ulang nih, bantu semampu kita orang-orang yang belajar Al-Quran, maka Allah pantaskan kita semua menjadi ahlul Quran. Amin. Yang mau Allah pantaskan dirinya dan keluarga menjadi ahlul Quran, angkat tangan. Insya Allah. Nah,
Mumpung kalian nih orang solihin dan solihat, Ustadz mohon doa. Doain Ustadz, siap nggak? Mau nggak doain Ustadz? Ustadz sudah bikin pesantren tingkat SMP SMA udah 47. Sekolahnya sudah 512. Ustadz dikasih tanah 4,2 hektar di Cianjur, Jawa Barat. 4,2 hektar itu doain ya, Ustadz mau bikin Al-Quran University, kampus Al-Quran. Dan Ustadz pengen bikin kampus yang gratis. Karena Ustadz pernah belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi di Mesir tuh semuanya serba gratis. Di Indonesia udah ada kampus gratis belum? Belum. Kampus Al-Quran gratis apalagi ya? Belum ada. Maka doain Ustadz ya. Ustadz ngajak kalian semuanya, doain Ustadz. Mudah-mudahan Al-Quran University ini bisa kita wujudkan bareng-bareng. Amin. Dan bayangin. Orang Mesir menjadi bangsa paling banyak penghafal Al-Qurannya. Presidennya Mursi yang digulingkan hafal Quran. Para menteri banyak hafal Quran. DPR-nya begitu. Bahkan tukang sayur di pasar banyak hafal Quran. Kondektur bis, supir taksi banyak hafal Quran. Kenapa? Karena mereka memuliakan orang-orang yang belajar Al-Quran di Al-Azhar, maka Allah pantaskan mereka semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Karena itu, Ustadz ajak kalian semuanya, yuk bareng-bareng kita muliakan penghafal Quran. Siap? Dan Ustadz minta kalian doain ya, mudah-mudahan Al-Quran University ini bisa wujud sebelum kita semuanya mati. Amin. Dan Ustadz sekali lagi nanya, siapa yang pengen dirinya dan keluarga menjadi Ahlul Quran? Angkat tangan. Insya Allah. Ustadz mau ngasih kenang-kenangan buat kalian. Kenang-kenangannya adalah mushaf. Mushaf Kauni. Ini hadiah dari Ustadz bagi siapa yang mau sama-sama jihad. Ustadz jihad dengan ilmu Ustadz mau nemenin kalian ngafal Quran sampai 30 juz. Setiap hari lewat Zoom, lewat WA. Siap? Dan kalian juga bareng-bareng Ustadz. Kita bangun bareng-bareng Al-Quran University itu. Dengan cara Ustadz, dengan infak, dengan sedekah, dengan donasi. Ini Ustadz kasih berikut layanan 30 juz. Selagi Ustadz hidup, Ustadz bakal nemenin Bapak Ibu semuanya ngapal Quran. Caranya adalah gimana? Donasinya, infaknya, sedekahnya boleh bayar sekarang, boleh dicicil setahun boleh. Dicicil 3 bulan boleh. Cicil 3 tahun boleh. Cicil 5 tahun boleh. Cicil 10 tahun Ustadz boleh. Hatta 10.000 sebulan nggak ada masalah. Ustadz pengen kalian semuanya Allah muliakan menjadi Ahlul Quran. Amin. Berapa donasinya? Donasinya adalah Bismillah 1,5 juta. Mau bayar sekarang, mau dicicil, terserah. Mau berapapun. Kalau Ustadz mah pengennya begitu ngangkat tangan, Allah ijabah, Allah kabul. Mudah-mudahan kita sekeluarga menjadi Ahlul Quran. Yuk, yang mau angkat tangan, Bismillah. Tuh, Masya Allah. Ayo, mau cicil 10.000 sebulan nggak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi Bapak Ibu sekalian. Dan nanti sama-sama Pak Sofyan, Pak MC, Ustadz mau ngajakin jemaah Al-Aqsa, kita lihat bareng-bareng proyek Al-Quran University di Cianjur. Dan nanti kita doa bareng-bareng, semoga ini bisa terwujud. Dan Ustadz doa, mudah-mudahan selagi Ustadz hidup, kita bakal bikin 10 Al-Quran University di seluruh Indonesia. Jadi semoga ini akan menjadi amal jariah kita semuanya. Ikutan, Bu, saran Ustadz ikutan. Nggak usah mikirin bagaimana nyicilnya, ntar rezekinya Allah kirim. Angkat tangan silakan yang mau ikutan. Dan demikian barangkali Ustadz pengen doa khusus buat kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kalian. Allah berikan kesehatan hingga usia kita dipanjangkan sampai jumpa dengan bulan Ramadan. Dan diberikan kesehatan untuk bisa menikmati semua ibadah di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Sya'ban ini. Panjangkan usia kami ya Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Ya Allah, berikan kami menjadi orang-orang yang bertakwa padamu,
Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jadikan kami, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang Kau ridhai, yang Kau rahmati, yang Kau berkahi. Berkahi, ya Allah, usia kami. Berkahi keluarga kami. Berkahi kedua orang tua kami. Berkahi harta kami. Berkahi pekerjaan kami. Berkahi ilmu kami. Berkahi, ya Allah, setiap nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Jadikan kami semua menjadi ahlul Quran. Jadikan kami, ya Allah, menjadi pejuang agamamu, penegak kalimatmu. Allahumma ya Allah, rezekikan kami di bulan Ramadan ini untuk bisa berjumpa dengan keagungan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang beruntung yang Kau pilih bisa mendapatkan anugerah ibadah lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni semua kaum muslimin muslimat di hari setiap amal enggan Kau perhitungkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aqra waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan usia kita hingga bulan Ramadan, dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menikmati seluruh ibadah di dalamnya. Dan saling doa ya, doakan. Mudah-mudahan doa-doa kalian Allah ijabah, hingga ibadah kita semuanya bakal Allah terima ketika bulan Ramadan dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.